Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semestanya alam. Dengan berkat karunia Allah, kita masih berikan sebuah kesempatan, sebuah kenikmatan serta kesehatan lahir batin sampai dengan sekarang ini. Salawat besertakan salam taala pula kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah membawa kita dari zaman yang penuh akan kegelapan menuju sebuah zaman yang penuh akan peradaban. Pada kesempatan kali ini teman-teman, perkenalkan saya atas nama Ilham Diange, mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan saya kelas 1C. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung masuk ke ranah pembahasan kita kali ini, yakni tentang geografi Indonesia. Sebelum jauh ke ranah pembahasan kita kali ini, marilah kita mengenal serta mengetahui terlebih dahulu tentang apa sih itu geografi. Geografi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, dan perbedaan antar ruang di bumi. Pusat kajian geografi ialah sebuah hubungan manusia dan lingkungannya. Secara umum, geografi terbagi menjadi dua cabang keilmuan, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Nah teman-teman, itulah yang dimaksud dengan geografi. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis ini digambarkan oleh garis khayal alias tidak ada di dunia nyata, namun digambarkan oleh kartografi atau pembuat peta untuk memudahkan dalam mengetahui lokasi absolutnya, yaitu dengan mengetahui garis lintang dan garis bujurnya. Bagi kalian yang mungkin belum tahu, garis lintang adalah garis yang membagi dunia bagian utara dan selatan ataupun horizontal. Sedangkan garis bujur adalah yang membagi dunia bagian barat dan bagian timur atau biasa kita sebut sebagai vertikal. Indonesia sendiri terletak antara 6 derajat LU serta 11 derajat LS dan 95 derajat BT dan 141 BT. Itulah kenapa kita sering mendengar bahwa Indonesia menganut budaya timur, sedangkan negara bagian Eropa dan Amerika merupakan budaya barat. Karena letak astronominya seperti demikian. Dari letak astronominya, kita bisa tahu bahwa daerah yang paling utara di Indonesia adalah Pulau W ataupun Aceh yang terletak di 6 derajat LU. Sedangkan daerah paling selatan adalah Pulau Rote, yaitu berada di NTT, tepatnya di 11 derajat LS. Untuk daerah paling barat Indonesia adalah Pulau Benggala. Aceh terletak di 90 derajat BT. Dan bagian paling timur Indonesia yaitu Merauke, atau biasa kita sebut dengan Papua, tepatnya di 141 derajat. Garis lintang. Berdasarkan letak astronominya, kita dapat mengetahui bahwa sebagian besar Indonesia ada di bagian selatan dan juga berada di bagian lintang rendah. Itulah kenapa Indonesia menganut iklim tropis dan memiliki rata-rata kelembapan dan curah hujan yang tinggi, sehingga kita memiliki keanekaragaman hayati yang cukup beragam. Sedangkan garis bujur ialah sebuah dampak dari adanya garis bujur, yaitu Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu, yaitu berbeda, yaitu WIB atau waktu Indonesia bagian barat, yaitu GMT tambah 7, sedangkan WITA ataupun waktu Indonesia bagian tengah.
dan yang terakhir yaitu waktu Indonesia bagian timur. Namun hal ini sebenarnya tetap menjadi ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Semisalnya ialah Singapura yang seharusnya berada di garis bujur GMT+7, namun karena untuk kepentingan bisnis dan berbagai hal membuat Singapura menggunakan sebuah zona waktu GMT+8. Letak geografis ataupun sering disebut sebagai letak relatifnya. Indonesia sendiri memiliki letak geografis sebagai berikut, ataupun ada beberapa contoh. Yang pertama, bagian utara yaitu benua Asia. Bagian selatan yaitu benua Australia, sedangkan benua barat Samudra Hindia, dan yang terakhir bagian timur adalah Samudra Pasifik. Indonesia terbilang sebagai negara dengan letak yang strategis. Mengapa demikian? Adapun beberapa dampak dari letak geografis Indonesia. Dari segi fisik, memiliki dua musim. Karena angin muson barat membawa musim kemarau, dan angin musim timur membawa uap air. Ataupun bisa kita sebut sebagai curah hujan, ataupun membawa musim hujan. Adapun dari sisi ekonomi, bisa dikaji ataupun bisa kita lihat dari jalur perdagangan internasional, yang dimana dekat dengan Singapura, tepatnya di Selat Malaka, sebagai selat yang paling sibuk di dunia. Dari segi budaya, memiliki budaya yang beragam, karena adanya sebuah alkulturasi, ataupun sebuah percampuran budaya. Jika dikaji dalam bidang biologis, perbauran, ataupun spesies flora ataupun fauna, serta keragaman hayati. Selanjutnya kita masuk kepada batas wilayah Indonesia. Indonesia sendiri dibatasi oleh berbagai macam negara dan juga dibatasi oleh lautan. Adapun beberapa batas wilayah di Indonesia, seperti batas darat, yaitu Indonesia berbatasan dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, serta Timur Leste. Bagian laut, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu Hindia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Sementara itu, untuk perbatasan di bagian utara, darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, dan bagian perairan kita berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Inilah sebuah batasan dari Indonesia. Perbatasan dibagi selatan. Bagian daratan kita berbatasan dengan Timur Leste. Dan bagian perairan kita berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan perbatasan bagian barat, Indonesia hanya berbatasan dengan perairan, yaitu Samudra Hindia dan Laut Andaman. Sedangkan perbatasan bagian timur Indonesia, daratan kita berbatasan sama Papua Nugini, dan perairan kita berbatasan dengan Samudra Pasifik. Karakteristik wilayah daratan Indonesia. Wilayah daratan Indonesia dibagi lagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah dataran tinggi, wilayah dataran rendah, dan wilayah gunung ataupun bukit. Wilayah dataran tinggi lebih dari 400 meter di atas permukaan laut, sehingga lebih sejuk dan lebih cocok untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan. Sedangkan wilayah dataran rendah, dataran rendah pada awal mulanya, topografinya tidak terlalu miring, sekitar 100 meter, sehingga cocok untuk kegiatan perdagangan, industri, serta peternakan. Biasanya, sebagian besar penduduk di Indonesia tinggal di dataran rendah ataupun yang begitu sejajar dengan tanah, bukit, dan gunung. Teman-teman sekalian, apakah kalian mengetahui bahwa negara kita Indonesia berada pada wilayah cincin api ataupun Ring of Fire, di mana Indonesia berada pada pertemuan di 2 sirkum, yaitu api, yaitu sirkum
Mediterranean dan Sirkum-Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak bukit dan gunung, di mana Indonesia kurang lebih memiliki 500 gunung api, di mana di antaranya ada 229 yang aktif dan dalam 400 tahun terakhir ada 70 gunung yang sudah meletus. Karakteristik wilayah perairan Indonesia. Saat ini kita memiliki hukum internasional yang mengatur batas-batas laut yang dinamakan UNCLOS ataupun United Nations, yang dimana telah dikonvensi PBB pada tahun 1982 tentang keberadaan hukum laut. Kemudian Indonesia melakukan ratifikasi dari hukum tersebut menjadi hukum nasional dalam sebuah undang-undang nomor 17 tahun 1985, kemudian diupdate menjadi undang-undang nomor 6 tahun tentang perairan Indonesia yang mengatur pembagian perairan di Indonesia. Sehingga secara hukum, perairan kita dibagi menjadi laut teritorial ataupun zona tambahan, zona ekonomi eksklusif. Sementara secara fisiografis, perairan di Indonesia dibagi menjadi paparan Sunda, paparan Arafura, Sahur, dan laut dalam Indonesia bagian timur. Adapun 5 pilar utama Indonesia sebagai poros maritim dunia ataupun wujud perwujudan dari dunia. Dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Joko Widodo merencanakan 5 pilar utama yang telah disusunnya, yaitu pertama, pembangunan kembali budaya Indonesia, berkomitmen dalam menjaga serta mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui perkembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Komitmen mendorong perkembangan infrastruktur serta konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Membangun kekuatan pertahanan maritim. Keuntungan letak geografis Indonesia. Keuntungan letak geografis Indonesia adalah letak yang strategis sehingga menimbulkan pengaruh bagi Indonesia secara ekonomi, sosial, dan budaya. Karena wilayah Indonesia sangat strategis sehingga dilalui sebuah jalur perdagangan dan pelayaran dunia, serta jalur perdagangan antara Asia ke Australia dan Selandia Baru. Keuntungan letak dari geografis Indonesia. Letak dari geografis Indonesia ini tentunya akan memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Apa saja keuntungan serta kerugian letak dari geografis Indonesia? Adapun beberapa pendapat yang dapat kita bisa kuak kembali lagi. Yang dimana keuntungan letak geografis Indonesia dalam bidang ekonomi. Selain jalur perdagangan internasional, penambahan devisa negara sebagai bahan destinasi, sebagai bahan pariwisata utama, perkembangan pariwisata yang begitu pesat sebagai pusat perekonomian di antara dua benua dan dua samudra. Keuntungan letak geografis di Indonesia dalam bidang transportasi. Percepatan dalam bidang infrastruktur pada daerah-daerah, peningkatan sebagai akomodasi angkutan massal, peningkatan bandara yang bertaraf internasional, peningkatan transportasi laut yang secara maksimal, peningkatan transportasi untuk tujuan wisata ataupun sebuah bus pariwisata. Adapun dalam keuntungan letak geografis Indonesia dalam bidang komunikasi, yaitu kita dituntut untuk dapat berbahasa Inggris karena merupakan jalur internasionalnya bahasa. Indonesia dapat menguasai bahasa asing secara tidak langsung, kaya akan beragam bahasa. Selanjutnya kita pindah dalam keuntungan letak geografis Indonesia dalam bidang sosial budaya.
memiliki sebuah keanekaragaman budaya baik dengan budaya lokal dan budaya asing lainnya. Pakaian Indonesia semakin modern, adanya alkulturasi, budaya lokal dan budaya asing yang dikolaborasikan. Adapun sebuah dampak ataupun kerugian letak dari geografis di Indonesia, yakni Indonesia juga mempunyai kerugian dalam posisi geografis di Indonesia di wilayah Asia, di mana secara geografis diapit oleh dua benua dan dua samudra, sehingga menyebabkan kerugian dalam beberapa bidang, seperti halnya kerugian letak geografis. Indonesia dalam bidang ekonomi, persaingan global ataupun persaingan dunia, eksplorasi besar-besaran yang diadakan oleh seluruh dunia, adanya pasar gelap ataupun sebuah pasar ilegal. Kerugian letak geografis Indonesia dalam bidang transportasi, semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran yang begitu banyak, semakin bersifat konsumtif terhadap kendaraan luar negeri. Tersingkirnya alat transportasi tradisional ataupun yang begitu belum modern digunakan oleh masyarakat. Kerugian letak geografis Indonesia dalam bidang komunikasi, sulitnya menggunakan bahasa asing, yang dimana menguasai bahasa asing dapat mengakibatkan budaya lokal tersingkir atau tidak lagi menjadi sebuah prioritas utama. Selanjutnya, kerugian letak geografis dalam bidang sosial budaya. Banyak budaya yang begitu masuk membuat budaya lokal dapat terpinggirkan ataupun bisa tersingkirkan. Banyak perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat Indonesia ataupun norma-norma Indonesia yang telah ditetapkan karena mengikuti dari negara luar. Banyaknya perilaku dari turis asing yang membawa pengaruh buruk bagi bangsa Indonesia. Lahan subur dengan meningkatnya kejahatan internasional karena Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional dan jalur penghubung antara dua benua dan dua samudra. Kejahatan internasional berupa narkotika, obat-obatan terlarang, dan terorisme. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim serta perekonomian. Menjadi negara kepulauan terluas di dunia. Menurut data dari Kementerian Kelautan serta Perikanan, Indonesia memiliki 16.771 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Keuntungan letak geografis Indonesia, posisi yang begitu strategis, ini berpengaruh pada berbagai macam hal, mulai dari kegiatan ekonomi, seperti jalur lalu lintas perdagangan, kekayaan alam, seperti tanah yang subur, hingga keberagaman budaya. Berikut keuntungan letak geografis Indonesia. Yang pertama, letaknya di jalur perdagangan internasional. Indonesia berada pada posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Hal ini dilihat dari posisi Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudra yang menjadi jalur perdagangan internasional. Dilansir dari sebuah situs Kementerian Luar Negeri, Indonesia menjadi sebuah titik ataupun pusat persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya antara Jepang, Korea, dan RRC dengan negara-negara di Asia seperti Afrika dan Eropa. Yang kedua, terkenal sebagai negara agraris. Hal tersebut dikutip dalam sebuah buku Cakrawala, Geografis 2 oleh Munakir Deka. Indonesia mengalami iklim muson yang dipengaruhi oleh daratan benua Asia dan benua Australia yang dipisahkan oleh Katulistiwa. Itulah mengapa hanya ada dua musim yang terjadi di Indonesia, yaitu musim kemarau serta musim penghujan. Keduanya saling bergantian setiap 6 bulan sekali. Musim tersebut turun
berpengaruh pada sebuah kegiatan pertanian di Indonesia. Tanah yang ada di bumi pertiwi begitu subur dan cocok untuk bisa digarap sebagai sektor pertanian. Beberapa hasil pertanian yang berkembang di Indonesia antara lain seperti padi, ketela, ubi, kentang, sayuran, kacang-kacangan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, memiliki tanah yang begitu subur. Indonesia memiliki tanah yang begitu subur karena mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan yang begitu tinggi. Selain itu, posisi Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik ataupun Ring of Fire. Cincin api Pasifik adalah gugusan gunung berapi yang terletak di Samudra Pasifik. Hal tersebut telah dikutip dalam sebuah buku geografi yang dimana Diamanti dan Din Natalia. 8 materi yang dikeluarkan dari aktivitas gunung berapi membuat tanah menjadi subur. Kondisi tersebut merupakan hal yang begitu cocok untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Yang keempat, menjadi sebuah negara yang maritim. Luasnya wilayah perairan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Seperti diberitakan Detik Edu sebelumnya, hal tersebut terbukti dalam posisi geostrategi Indonesia dengan data kurang lebih 40% lalu lintas perdagangan barang dan jasa yang diangkut kapal melintas perairan Indonesia, termasuk 20% melalui Selat Malaka. Dan yang kelima, memiliki keberagaman budaya. Indonesia mendapat pengaruh berbagai macam kebudayaan dan peradaban dari luar negeri. Adanya lalu lintas jalur laut mengakibatkan banyak kapal asing yang berlabuh di Indonesia. Hal ini menyebabkan terjadinya proses percampuran suku, bangsa, serta budaya. Yang keenam, memiliki banyak destinasi wisata alam. Keuntungan letak geografis Indonesia yang lainnya adalah menjadi negara yang memiliki banyak destinasi dalam segi wisata alam, mulai dari pantai, gunung, sungai, hingga air terjun. Ancaman serta peluang dalam menyongsong poros maritim dunia. CSOP menyelenggarakan seri kuliah umum hukum lautan internasional, yang dimana di antara ancaman dan peluang dalam menyongsong poros maritim dunia oleh Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, yang dimana Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia 29 Maret 2018 di auditorium. Kondisi geografis di Indonesia yang berupa kepulauan dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara mengakibatkan banyaknya ancaman dan tantangan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka ancaman tersebut akan menyulitkan Indonesia untuk mewujudkan poros sebagai maritim dunia. Laksamana Muda TNI Aan Kurniawan, ia menyatakan bahwa nilai strategis posisi silang Indonesia selain mempunyai sebuah peluang, di satu sisi juga menimbulkan sebuah ancaman bagi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI. Pada kutipannya, ia mengatakan bahwa potensi kekayaan yang terkandung di Laut Indonesia bisa dijadikan sebagai modal dasar pembangunan nasional. Potensi ekonomi sektor kelautan Indonesia dengan luas wilayah laut yang mencapai 70% saat ini hanya memberikan kontribusi terhadap PDB nasional dari bidang kelautan di bawah 30%. Padahal diperkirakan potensi ekonomi sektor kelautan Indonesia adalah 1,2 triliun per tahun dan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang. Selain itu, potensi panas bumi, mineral, minyak, serta gas bumi sebagai konsekuen dari posisi Indonesia yang dilalui oleh 2 Ring of Fire dunia juga sangat luar biasa. Yang sayangnya, potensi nilai perekonomian kelautan tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam sebuah kutipannya,
Dengan kondisi geografis seperti itu, berbagai macam ancaman muncul akibat banyaknya potensi serta konflik. Salah satunya adalah permasalahan batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga yang belum terselesaikan, sehingga bisa menjadikan ancaman terhadap kedaulatan maupun penegakan hukum di lautan. Menurutnya, masalah perbatasan wilayah dengan negara sekitar begitu penting sehingga organisasi internasional juga perlu membahasnya sebagai agenda khusus dan mencarikan solusi penyelesaiannya. Solusi yang diciptakan sebagai pendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Laksamana Muda TNI Aan Kurniawan menyampaikan gagasan yang disebut Core Ideas yang terdiri atas 4 poin. Yang pertama, terkait pentingnya pembentukan Pusat Informasi Maritim Indonesia yang merupakan integrasi peralatan dari pusat informasi kementerian ataupun lembaga dalam Puskodal TNI. Yang kedua adalah pembangunan sistem sensor dasar laut dengan menggunakan teknologi CAT dengan konsep operasi sonar. Dijelaskan, sonar sangat penting dikarenakan karakteristik kolam air yang hanya dapat dieksplorasi oleh sonar yang dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya kapal selam sebagai senjata yang begitu strategis. Yang ketiga, yakni pembangunan alur pelayanan tol laut dengan tujuan untuk meningkatkan Maritime Domain Awareness, di mana sasaran APTL adalah untuk mewujudkan keamanan pelayaran antara pelabuhan di seluruh dunia Indonesia serta terdukungnya sistem logistik serta transportasi nasional yang begitu berkesinambungan. Kemudian yang terakhir ialah bagaimana pemanfaatan strategi AS dan strategi Tiongkok, yang dimana strategi kedua negara tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Indonesia dalam rangka meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi serta pertahanan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kelebihan serta kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.